Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT dari mata kuliah Media dan TI untuk pembelajaran RI 4.0. Nama saya Ronaldo Pratama Sejabat dengan NIM 5203122 006. Adapun pembahasannya adalah 1. Pengertian media, 2. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran, 3. Macam-macam media pembelajaran, 4. Peranan media pembelajaran, 5. Manfaat media. Media. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Gerlach dan Eli yang dikutip oleh Hajar Arsyad, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Menurut Kritos yang dikutip oleh Daryanto, media merupakan salah satu komponen komunikasi yang sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikat. Association for Education and Communication Technology atau AICT mendefinisikan media yaitu segala bentuk dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Dari beberapa pengertian tersebut, maka pengertian media adalah dapat digunakan sebagai perantara atau mendengarkan pesan dari perantara penerima. Pengertian media pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian anak didik untuk tercapainya tujuan pendidikan. Ini Melinda dan Russell mendefinisikan media sebagai alat saluran komunikasi. Istilah media itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara. Landasan penggunaan media pembelajaran telah dikaji pada bagian sebelumnya bahwa agar interaksi belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien digunakan media pembelajaran. Dalam konteks ini kita menggunakan 4 landasan, yaitu landasan psikologis, teknologis, empirik, dan filosofis. 1. Landasan psikologis. Belajar dari proses yang kompleks dan unik. Artinya seseorang yang belajar melibatkan segala aspek kepribadiannya, baik fisik maupun mental. Keterlibatan dari semua aspek kepribadian akan nampak di perilaku belajar orang itu. B. Landasan teologis. Sasaran siswa dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar siswa untuk mencapai sasaran akhir ini. Teknologi di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Dalam upaya itu, teknologi bekerja mulai dari pengembangan dan pengujian teori-teori tentang berbagai media pembelajaran melalui penelitian ilmiah, dilanjutkan dengan pengembangan desain, produksi, evaluasi, dan memilih media yang telah diproduksi. Jadi, dalam kaitannya dengan teknologi, media pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang-orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan mencari pemecahannya, melaksanakannya dan mengevaluasinya, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi manapun dan mempunyai tujuan yang terkontrol. Landasan empirik. Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa adanya interaksi antara pengguna media pembelajaran dengan karakteristik siswa dalam menentukan hasil belajar. Artinya bahwa siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya.
Landasan filosofis. Ada suatu pandangan bahwa dengan menggunakan berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi. Benarkah pendapat tersebut? Bukankah dengan adanya media pembelajaran justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk dipergunakan media yang lebih sesuai dengan karakteristik pribadinya? Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik secara alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, penentuan tidak berarti dehumanisasi. Sebenarnya perbedaan itu tidak perlu muncul. Yang penting, bagaimana pandangan guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Jika guru menganggap siswa sebagai anak manusia yang memiliki kepribadian, harga diri, motivasi, dan memiliki kemampuan pribadi yang berbeda dengan yang lain, maka baik menggunakan media hasil teknologi baru atau tidak, proses pembelajaran dilakukan tetap menggunakan pendekatan humanis. Prinsip pemilihan media pembelajaran. Prinsip pemilihan media pembelajaran merujuk pada pertimbangan seseorang guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa prinsip dipertimbangkan oleh pengajar dalam memilih dan menggunakan pembelajaran, yaitu tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Satu media hanya dicocok digunakan oleh, tapi mungkin tidak akan cocok untuk yang lain. Media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar saja, tetapi merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari proses pembelajaran. Penempatan suatu media haruslah sesuai dengan komponen yang lain, belajar instruksional. Tanpa alat bantu mengajar mungkin pembelajaran tetap dapat berlangsung, tapi tanpa media pembelajaran itu tidak akan terjadi. Pemilihan media hendaknya objektif, berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang didasarkan pada kesenangan pribadi. Menurut Rumampo, bahwa prinsip pemilihan media yaitu harus diketahui dengan jelas media itu dipilih dengan tujuan apa. Pemilihan media harus secara objektif, bukan semata-mata didasarkan oleh kesenangan guru atau kesenangan berbagai selingan atau hiburan. Pemilihan media itu benar-benar didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Tidak ada satupun media dipakai untuk mencapai semua tujuan. Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk menggunakan media dalam kegiatan belajar mengajar, hendaknya dipilih secara tepat dengan melihat kelebihan media untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan metode pengajar dan materi pengajar, mengingat media merupakan bagian integral dalam proses belajar mengajar. Macam-macam media pembelajaran. Menurut Rudy Brett, mendedikasikan ciri utama untuk menjadi 3 unsur, yaitu unsur suara, visual, dan gerak. Media visual dibedakan menjadi 3, yaitu gambar, garis, dan simbol, yang merupakan suatu bentuk yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Di samping ciri tersebut juga dibedakan antara siar dan media rekam, sehingga terdapat 8 klasifikasi media, yaitu 1. Media audio visual gerak, media audio visual diam, 3. Media visual gerak, 4. Media visual diam, 5. Media semi gerak, 6. Media audio, dan 7. Media cetak. Melihat dari jenisnya, media auditif, media yang hanya mendengarkan suara seperti radio, kaset recorder, piringan hitam. Media ini tidak cocok dengan orang yang memiliki kelainan pendengaran. Media visual, media yang hanya mendengarkan indera penglihatan yang ada yang menampilkan gambar seperti film strip, slide, foto, gambar atau lukisan. Media ini dibagi dalam audio visual murni, yaitu unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti video kaset.
audio visual tidak murni, yaitu unsur suara dan unsur gambar berasal dari sumber yang berbeda. Misalnya film bingkai suara, untuk unsur gambarnya berasal dari slideshow proyektor dan unsur suaranya berasal dari tape recorder. Media audio visual, media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Samping itu, para ahli juga membagi jenis-jenis media pengajaran kepada 1. Media asli dan tiruan. 3. Media bentuk papan. 3. Media bagan dan grafis. 4. Media proyeksi. 5. Media dengar atau audio. 6. Media cetak atau material. Menurut Briggs lebih mengarah pada karakteristik mahasiswa, tugas instruksional, bahan, dan transmisi. Briggs mengidentifikasikan 3 macam media yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, antara lain objek, model suara langsung, rekaman audio, media cetak, belajar terprogram, papan tulis, media transparansi, film bingkai, film rangkai, film gerak, televisi, dan gambar. Menurut Gardner, membagi media menjadi 7 macam, mengelompokkan media yang dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut tingkat hierarki belajar yang dikembangkan. Kelompokan tersebut antara lain meliputi benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media tersebut kemudian dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan, yaitu melontar stimulus belajar, memberikan kondisi eksternal, membentuk cara berpikir, memasukkan ahli ilmu, menilai prestasi, dan memberi umpan balik. Menurut Edling, merupakan bagian dari unsur-unsur rangsang belajar, yaitu 2 unsur pengalaman untuk visual meliputi kodifikasi fungsi audio dan kodifikasi objek visual. 2 unsur pengalaman belajar dia meliputi pengalaman langsung dengan orang dan pengalaman langsung dengan benda-benda. Dipandang dari banyak istirahat yang diperlukan pengalaman subjektif dan objektif. Menurut Hennig, menjabarkan media pembelajaran dalam bentuknya project media, audio media, motion media, computer media instruction, computer based multimedia and hypermedia, media radio and television, dan project media merupakan fotograf, diagram, display, model, terdiri dari slides, film, overhead transmission, computer projection. Audio media berupa kaset atau kaset, dan sedangkan motion merupakan video dan film. Jenis karakteristik media pembelajaran. Sesuai dengan klasifikasinya, maka setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik sendiri. Karakteristik tersebut dapat dilihat menurut kemampuan media pembelajaran untuk membangkitkan rasa indera penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, maupun pembawaan. Media pembelajaran seperti yang telah dijelaskan di atas berdasarkan tujuan praktis yang akan dicapai dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Media grafis. Media grafis adalah suatu jenis media yang menuangkan pesan yang disampaikan dalam beberapa bentuk simbol komunikasi verbal. Simbol-simbol tersebut artinya perlu dipahami dengan benar agar proses penyampaiannya pesannya dapat berhasil dengan baik dan efisien. Selain fungsi tersebut, grafis berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin dapat akan cepat terlupakan dan tidak bentuk-bentuk media grafis antara lain adalah gambar foto, sketsa, diagram, bagan atau chart, grafik, kartun, poster, web, flannel, dan papan bulletin. Media audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Beberapa media yang dapat dimasukkan dalam kelompok media audio, radio, dan alat perekam pita magnetik atau alat perekam pita kaset. Media produksi.
Media proyeksi. Media proyeksi dia memiliki persamaan dengan media grafis. Dalam art dapat menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Bahan-bahan grafis banyak digunakan dalam media proyeksi diam. Media grafis gerak, pembuatannya juga memerlukan bahan-bahan grafis, misalnya untuk lembar pembuatan atau peraga. Dengan menggunakan perangkat komputer atau multimedia, rekayasa proyeksi gerak dapat bervariasi dan dapat dikerjakan hampir keseluruhannya menggunakan perangkat komputer untuk mengajarkan skill keterampilan motorik. Proyeksi gerak mempunyai banyak kelebihan dibandingkan proyeksi diam. Beberapa media proyeksi antara lain adalah film bingkai, film rangkai, film gelap atau loop, film transparan, film gerak 8 mm, 16 mm, 32 mm, dan televisi dan sitcom. Peradaan media pembelajaran. Sujana memenang peran media sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Media pemberan sebagai alat dan sumber sebagai alat, media berperan sebagai alat untuk memperjelas bahan pengajaran. Jadi media digunakan guru sebagai variasi penjelasan verbal mengenai materi pembelajaran. Dipelajari siswa baik secara individu maupun sebagai kelompok, namun hendaknya dicatat sebagai alat dan sumber belajar. Media tidak dapat menggantikan keberadaan guru sepenuhnya. Artinya media tanpa guru tidak dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena media bukanlah tujuan pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa media memiliki fungsi peran yang sangat penting bagi pencapaian standar kompetensi dasar, indikator yang hendak dicapai pembelajaran. Dalam pendidikan, media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Karena informasi yang terdapat dalam media harus dapat melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara sistematis dan psikologis, serta ditinjau dari segi prinsip belajar agar dapat menyimpulkan instruksi belajar yang efektif. Kemp dan Dayton mengemukakan beberapa hasil penelitian menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sebagai integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut. Pembelajaran tidak kaku, pembelajaran lebih menarik, dan pembelajaran lebih interaktif dengan terapnya teori belajar dan prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa. Umpan balik atau penguatan. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat diperhatikan karena kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan-pesan di isi pelajaran. Adapun peran guru dan siswa dalam peran media pembelajaran adalah sebagai berikut. Memperjelas penyajian materi agar tidak bersifat verbal. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera karena menurut para ahli kemampuan daya serap manusia dalam memahami panca indera yaitu telinga 13%, mata 75%, hidung 3%, kulit 6%, lidah 3%. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan antara lain tayangan terlalu cepat, mata cepat lelah, gambar kurang tajam, waktu yang sedikit. Kelemahan ini diperbaiki dengan pengaturan waktu penayangan dan penggunaan penampilan gambar yang lebih baik. Hubungan guru siswa merupakan elemen paling penting dalam sistem pendidikan modern ini. Guru harus selalu hadir untuk memberikan materi pembelajaran seperti di bawah ini. Meningkatkan rasa pengertian dan simpati dalam kelas dan membuahkan perubahan signifikan tingkah laku siswa. Manfaat media. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran mengajar tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Karena dengan adanya media tersebut maka guru dapat mengerjakan dengan mudah tugasnya dalam menyampaikan materi tersebut. Tanpa bantuan media, maka materi akan sulit dipahami. Setiap materi pembelajaran mempunyai tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi ada bahan pembelajaran yang tidak memerlukan media pembelajaran, tapi di sisi lain ada bahan pembelajaran yang memerlukan media. Kesimpulannya adalah setiap jenis media memiliki karakteristik yang khas yang dikaitkan atau dilihat dari berbagai segi, misalnya dari segi ekonomis, lingkup sasaran yang diliput, dan kemudahan
oleh pemakai. Menurut kemampuannya memangkikan rangsangan seluruh alat indera dan petunjuk penggunaannya untuk mengatasi kondisi pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran memiliki karakteristik yaitu fixatif, manipulatif, dan ciri distributif. Terima kasih telah menyaksikan PPT dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.